Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayrunisa Nuranggraini dengan NIM P279041244029. Saya dari kelas STR Keperawatan 1A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Bapak Osep Yasir Al-Mansiri, Eskapners MKAP. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi dari sistem reproduksi manusia. Jadi yang pertama itu ada sistem reproduksi internal pada wanita. Nah, di sistem reproduksi internal pada wanita itu ada pertama bagian uterin fundus. Di sini, uterin fundus memiliki beberapa fungsi, yaitu peran dalam kontraksi saat persalinan, pengukuran pertumbuhan janin, dan penyangga tempat implantasi embrio. Yang kedua itu ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi fungsinya itu membawa ovum ke bagian ujung atau infundibulum hingga ke bagian rahim. Yang ketiga ada uterus. Uterus atau rahim merupakan organ yang bentuk dan ukurannya kurang lebih seperti buah pir. Rahim dibagi menjadi dua, yakni ada serviks dan korpus. Fungsinya yaitu menjaga kelangsungan hidup janin yang sedang berkembang. Selanjutnya itu ada ovarium. Ovarium itu fungsinya menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Dia juga berperan penting dalam menghasilkan ovum atau sel telur yang tubuh butuhkan untuk pembuahan. Selanjutnya ada ovarium ligmen. Ovarium ligmen itu menghubungkan ovarium dengan rahim dan membawa pembuluh darah yang membawa nutrisi dan hormon perangsang ke ovarium. Nah, selanjutnya itu ada fimbriae. Fungsi utama dari fimbriae adalah untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium selama ovulasi. Selanjutnya ada rahim. Rahim itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada endometrium. Endometrium itu lapisan dalam atau lapisan rahim. Lapisan rahim ini luruh selama siklus menstruasi. Yang kedua itu ada myometrium. Nah, myometrium itu lapisan tengah yang sangat berotot. Inilah yang mengembang selama kehamilan dan berkontraksi untuk mendorong bayi keluar. Selanjutnya yang ketiga itu ada perimetrium. Nah, perimetrium itu lapisan pelindung terluar. Selanjutnya itu ada serviks. Serviks fungsinya adalah sebagai jalur keluarnya darah menstruasi dan melindungi dari kuman berbahaya. Lendir serviks juga menghentikan bakteri atau kuman berbahaya memasuki rahim dan menjaga vagina tetap sehat. Yang terakhir itu ada bagian vagina. Nah, vagina itu memiliki fungsi utama sebagai jalan keluarnya darah ketika wanita mengalami menstruasi, sebagai jalan lahir bayi pada proses persalinan. Selanjutnya di sini ada sistem reproduksi eksternal pada wanita. Nah, yang pertama itu ada mons pubis. Mons pubis adalah bagian area kelamin eksternal wanita yang biasanya dipenuhi rambut kemaluan. Jaringan ini terbentuk dari bantalan lemak yang berfungsi untuk menghasilkan ferorom untuk membantu proses ketertarikan seksual. Selanjutnya itu ada preputium. Di sini preputium adalah lipatan kulit yang menutupi klitoris pada organ reproduksi wanita. Selanjutnya itu ada klitoris. Klitoris adalah organ berbentuk seperti tonjolan kecil yang terletak di tempat labia bertemu dan cenderung sensitif. Fungsinya itu bagian yang menerima rangsangan seksual ketika berhubungan intim. Selanjutnya itu ada labia mayora. Nah, labia mayora bagian yang membungkus dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya dari infeksi. Selanjutnya ada uretal orifice. Uretal orifice atau lubang uretra pada wanita berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang selanjutnya itu ada labia minora. Nah, labia minora bagian yang terletak tepat di dalam labia mayora. Fungsinya adalah melindungi lubang vagina dan uretra dari iritasi, kekeringan, dan infeksi. Yang selanjutnya itu ada lubang vagina. Nah, lubang vagina bagian yang memungkinkan darah menstruasi dan jalan bayi saat persalinan. Selanjutnya ada vaginal orifice.
Nah, vaginal orifice itu fungsinya adalah membantu buang air kecil, buang air besar, dan berhubungan seksual. Yang terakhir itu ada anus. Anus itu sebagai jalan keluarnya feses atau tinja. Nah, di sini ada sistem reproduksi eksternal pada pria. Yang pertama itu ada kandung kemih. Kandung kemih fungsinya itu menampung urin yang diproduksi ginjal sebelum keluar dari tubuh. Ya, selanjutnya itu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat fungsinya mengeluarkan cairan alkali seperti susu yang mengandung asam sitrat yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra. Yang ketiga itu ada uretra. Nah, uretra itu fungsinya mengalirkan air kemih dari kandung kemih dan mengalirkan semen. Selanjutnya ada vas deferens atau ductus deferens. Sini. Fungsinya untuk membawa sperma matang dari testis ke uretra. Yang selanjutnya itu ada testis. Testis fungsinya membentuk gamet-gamet baru yaitu spermatozoa, dilakukan di tubulus seminiferus dan menghasilkan hormon testosteron, dilakukan oleh sel interstisial. Selanjutnya itu ada skrotum, berfungsi untuk melindungi testis dan mengatur suhu di dalamnya. Yang selanjutnya itu ada kepala penis. Kepala penis atau glans penis berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan air mani. Yang terakhir itu ada lubang penis, berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan sperma. Selanjutnya di sini ada sistem reproduksi internal pada pria. Yang pertama itu ada ureter. Ureter berfungsi membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang kedua itu ada vas deferens. Vas deferens fungsinya membawa sperma matang dari testis ke uretra. Selanjutnya itu ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis menghasilkan cairan pembentuk air mani dan membantu proses ejakulasi. Selanjutnya itu ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat fungsinya memproduksi cairan semen dan mengatur aliran urin. Selanjutnya ada kelenjar bulbouretral atau kelenjar Cowper, berfungsi sebagai pelumas dan menetralkan keasaman yang disebabkan oleh sisa urin di uretra. Selanjutnya itu ada uretra. Nah, uretra itu fungsinya mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Selanjutnya itu ada epididymis. Epididymis itu fungsinya menyimpan dan mengangkut sperma yang diproduksi oleh testis. Nah, yang terakhir itu ada testis. Fungsinya menghasilkan sperma dan menghasilkan hormon seks, terutama testosteron. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.